maka seharusnya nikmat yang Allah beri kepada kita syukuri dengan cara apa? Perbaiki ibadah salat kita karena Allah saja. Dan lakukan berkurban. Ingat, berkurban hanya terbatas waktu, hanya 4 hari itu saja. Mumpung waktunya akan tiba, bermohon kepada Allah, bersungguh-sungguhlah agar menjadi di antara peserta yang bisa berkurban tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. الحمد لله الذي فضل الجمعة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخير الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد عباد الله أوصيكم بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب فاسمعوا قوله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah, tiadalah yang bisa menikmati ibadah di hari yang baik melainkan orang yang dipilih oleh Allah. Inginkan Allah menjadi juga orang yang baik. Kita bisa Jumatan kali ini adalah takdir Allah agar kita terus menjadi pribadi yang baik. Maka bersyukurlah. Semoga ibadah yang kita lakukan selanjutnya bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah. Di antara tanda diterimanya amal ibadah adalah ketika disertai dengan ibadah lainnya. Salawat dan salam semoga Allah berkenan memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamat. Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada Jumat kali ini sebagai wasiat dari khatib adalah teruslah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Inilah yang akan bermanfaat buat kita di dunia hingga kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Terus berbaharui ketakwaan kita. Terus lakukan apa saja yang bisa membuat ketakwaan kita semakin kuat, bahkan sampai maut datang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai wafat, jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim dan penuh dengan takwa kepada Allah. Selanjutnya, khatib di awal membacakan surat yang sangat populer dan kita hafal betul, mungkin menghiasi setiap salat kita. 3 ayat yang bisa kita amalkan beberapa saat ini, bahkan beberapa saat ke depan. Setiap salat kita mengungkapkan, sebagian besar di antara kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ya, kita sedang sholat mengatakan ini. Lagi sholat kita menyatakan ya Allah, sesungguhnya sholatku ini. Terus kita mengatakan wa nusuki, dan kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku juga, lillahi rabbil alamin. Bacaan sholat ini yang juga merupakan ayat Al-Quran, identik dengan ayat surat Al-Kautsar. Secara asbabun nuzulnya, suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat
Tiba-tiba beliau tertegun, tertunduk sejenak. Setelah itu beliau tersenyum. Ketika mengangkat kepala, beliau tersenyum. Sahabat bertanya, apa yang menyebabkan engkau tersenyum ya Rasulullah? Barusan turun surat Al-Kautsar. Maka Nabi bacakanlah surat Al-Kautsar ini. Surat yang membuat Nabi tersenyum bahagia. Dan itu juga, dan surat ini juga yang akan membuat kita tersenyum kalau kita mengamalkannya. Kenapa Nabi tersenyum? Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberi engkau Muhammad Al-Kautsar. Secara bahasa Al-Kautsar itu dari kathir. Kautsar artinya benda yang banyak, yang melimpah ruah. Sesungguhnya kami telah memberi engkau nikmat yang berlimpah ruah, yang begitu banyak sehingga tidak terhitung. Ibnu Abbas juga mengatakan Al-Kautsar itu telaga Al-Kautsar, di mana Nabi diberi telaga, atau Nabi juga diberi, dalam riwayat lain dikatakan sungai. Sungainya siapapun yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Panjang sungainya sebulan perjalanan kaki. 1 bulan perjalanan kaki itu panjang sungainya. Dindingnya terbuat dari emas, bebatuan kerikilnya mutiara yang berkilauan. Tanahnya wangi, lebih wangi dari kasturi. Itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahagia Nabi. Sebab apa? Bermanfaat buat umatnya. Siapa saja umatnya yang meminum telaga air itu tidak akan haus selamanya. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, ayat ini pun berlaku bagi kita. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia, tak terhitung bagi kita sendiri. Bahkan hari ini saja nyaris tak bisa kita menghitungnya. Toh kita hitung pun habis waktu menghitungnya. Di saat kita menghitung pun begitu datang nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita menyikapinya? Fasalli li rabbika wanhar. Nikmat yang Allah beri, udara yang gratis saja, kesehatan yang Allah beri, masih dilindungi oleh Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat yang lain. Ketika orang susah mendapatkan pekerjaan, kita sudah mendapatkan begitu besar karunia Allah kepada kita. Bagaimana kata Allah? Fasalli, salatlah. Maka salat yang kita dirikan ini sejatinya bentuk kita memahami begitu banyak karunia Allah, bentuk syukur kita kepada Allah dengan salat yang kita lakukan ini. Tapi tidak asal-asalan, tidak ogah-ogahan, tidak sekedar ingin dilihat orang, bukan. Li rabbika, lakukan salat kata Allah karena Rabb engkau. Karena Allah saja. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan, sebenarnya ketika kita salat, karena kita menyadari begitu nikmat Allah banyak kepada kita, diberikan keluarga, diberikan keturunan, segala macam Allah beri kepada kita. Terus kita menjaga salat yang 5 waktu, kita teruskan juga ibadah yang sunnah. Itu baru standarnya. Bahkan ada yang lebih baik. Ketika kita mau beribadah hanya karena diberi oleh Allah nikmat, ada yang lebih baik dari itu. Kita beribadah, kita salat bukan karena Allah telah memberi kita nikmat, karena kita sadar kita adalah hambanya dan ini bentuk ibadah kita kepadanya. Mau Allah kasih rezeki yang banyak, mau Allah kasih kita sedikit, yang penting kita terus salat. Ini yang lebih hebat.
Karena kalau sekiranya hanya dapat nikmat baru beribadah, maka akan ada pemahaman, karena saya baru tidak banyak rezekinya, buat apa rajin-rajin beribadah. Maka pemahaman yang lebih baik adalah, walaupun bagaimanapun nikmat yang Allah beri, mau banyak menurut kita, mau sedikit menurut kita, yang salat mesti kita pastikan li rabbika, karena Allah saja. Kalau ini ada dalam diri kita, maka akan mempengaruhi cara salat kita. Cara kita menyiapkan ibadah Jumat ini akan berbeda. Sebab apa? Kita melakukannya karena Allah, bukan hanya karena kewajiban saja, karena kita sudah dewasa, bukan. Kalau kita melaksanakan karena Allah, kita ingin apa yang kita lakukan dinilai oleh Allah dengan nilai terbaik, bukan tidak sekedar asal-asal saja. Wanhar, dan berkurbanlah. Bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ibadah salat yang kita lakukan hubungannya adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah kurban tidak hanya kita dengan Allah, tetapi memiliki dampak sosial ke masyarakat. Ketika kita berkurban, maka dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ibadahnya tidak hanya bermanfaat buat diri kita, juga bermanfaat buat orang lain. Begitulah agama, sempurnanya agama kita. Ibadah yang kita lakukan tidak hanya untuk kita saja, tetapi memiliki dampak kepada orang lain. Ini diantara hikmah dari berkurban. Maka karena kurban adalah syariat Allah, tidak bisa diganti dengan sedekah seharga hewan kurban, tidak bisa. Maka saatnya, waktunya pun terbatas, hanya 10, 11, 12, 13. Karena ini akan mendatang kepada kita bentuk kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka pastikan satu di antara keluarga kita ikut berkurban tahun ini. Biar ketika kita sholat, ketika kita menyatakan inna salati wa nusuki, ya Allah, sesungguhnya sholatku dan kurbanku. Bagaimana mungkin kita mengatakan kalimah ini kalau kita tidak berkurban, tidak pernah berkurban, terus kita mengatakan ya Allah, sholatku ini, kurbanku ini. Kita belum berkurban. Maka akan berbeda dampaknya ketika kita ikut berkurban tahun ini, terus kita melaksanakan ibadah sholat dan mengatakan ya Allah, semuanya sholatku ini, kurbanku ini karena Engkau ya Allah. Sempurna kalimat itu kita lakukan secara lafaz dan maknanya. Maka berkurbanlah bagi yang mampu atau bagi orang yang memampukan dirinya. Ada orang yang sudah dulu, mulai dari akhir tahun lalu, sudah menyicil dia, sudah menabung dia, bagaimana ingin tahun ini ikut berkurban. Begitu tahu dia selesai masa Zulhijjah, masuk bulan Muharram, dia menabung 100.000, 200.000. Ingin apa? Biar tahun depan bisa berkurban. Sebab berkurban adalah bagian dari perintah Allah, bukti kita bersyukur kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah karena Allah dan berkurban juga karena Allah. Ada orang yang punya semangat seperti ini, dan khatib yakin di antara kita banyak yang memiliki semangat ini. Tidak hanya salat yang kita lakukan, tapi kita ingin menyempurnakan mengamalkan surat ini, ayat yang kedua ini, wanhar. Maka waktu 10 Zulhijjah itu masih lama. Masih ada waktu untuk apa? Untuk mengetuk pintu langit. Ya Allah, beri saya kemampuan tahun ini bisa ikut berkurban ya Allah. Kalau tahun lalu baru menjadi penerima daging kurban, hamba ingin ya Allah tahun ini bisa juga berbagi dengan yang lain. Ingin apa? Sebab ingin mengamalkan ayat Allah. Itu semangat. Kita diberi oleh Allah kesempatan hidup.
6.236 ayat Al-Quran. Setidaknya ada beberapa ayat yang ingin kita amalkan selama kita hidup. Dan surat Al-Kautsar ini bisa sempurna kita amalkan saat Zulhijjah inilah, dengan waktu yang terbatas, dengan karunia. Jangan tanya pahalanya apa. Bukankah kita sudah memahami bagaimana manfaat berkurban yang dilakukan oleh Rasulullah Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim ketika dia berkurban, tidak saja Allah ganti kurbannya itu, wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang lebih utama. Kalau sekarang nominalnya 2.500.000, selesai berkurban pasti Allah ganti, kata Allah. Tidak hanya itu, awalnya istrinya Sarah yang divonis mandul, akhirnya bisa hamil, lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Berlipat ganda. Ada ujiannya pasti, sesuatu yang hebat pasti diuji oleh Allah. Betapa banyak orang yang mau datang bulan Zulhijjah, mau sanggup untuk berkurban, ada nilai uang senilai 2.500.000 itu, diuji oleh Allah. Anaknya mau sekolah, butuh ini dan itu, tapi ada yang menerima dengan keimanan. Ia akan membuktikan bahwa Nabi Ibrahim menyaksikan, Nabi Ibrahim membuktikan bahwa siapa yang berkurban karena Allah, li rabbika, maka akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Inna syani'aka huwal abtar. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, Allah sudah ngasih kita nikmat yang banyak. Ternyata nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita memberi potensi orang lain tidak suka dengan kita. Kita dapat nikmat, dia yang susah. Allah sebut inna syani'aka, seperti Nabi Muhammad SAW mendapatkan begitu banyak karunia, begitu banyak juga orang yang tidak suka kepadanya. Ketika meninggal anaknya, apa yang dikatakan anak laki-lakinya, apa yang dikatakan oleh masyarakat? Abtar, wahai orang yang terputus keturunannya. Menjadi aib bagi kala itu ketika tidak memiliki anak keturunan laki-laki di bangsa Arab itu. Seperti kita di Minang tidak memiliki keturunan perempuan, maka habislah keluarga keturunan kita. Bagi orang Arab, ketika tidak memiliki anak laki-laki, maka terputuslah silsilahnya. Maka apa yang terjadi? Inna syani'aka huwal abtar. Wajar saja ketika kita mendapat karunia orang tidak suka kepada kita. Tetapi orang yang tidak suka dengan kita itu, orang yang membenci kita itu, akan terputus karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usah khawatir. Maka seharusnya nikmat yang Allah beri kepada kita, syukuri dengan cara apa? Perbaiki ibadah salat kita karena Allah saja. Dan lakukan berkurban. Ingat, berkurban hanya terbatas waktu, hanya 4 hari itu saja. Mumpung waktunya akan tiba, bermohon kepada Allah, bersungguh-sungguhlah agar menjadi di antara peserta yang bisa berkurban tahun ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Fasma'u qawlahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita pasti rugi. Usia terus bertambah, tahun bertukar juga. Datang lagi Zulhijjah bulan depan. Kalau tidak kita lakukan yang 4 ini, kita akan rugi. Pertama, iman. Apapun kondisinya, iman akan bermanfaat. Mau datang musibah, mau bala berapa lama juga, kalau bagi orang yang beriman tidak masalah. Bagi orang yang beriman ditimpa musibah, dia bersabar. Sabar itu baik baginya. Bagi orang yang beriman dapat rezeki yang banyak, negara aman-aman saja dia bersyukur. Syukur pun baik baginya. Maka pertahankan keimanan yang sudah kita miliki dan terus perbaharui. Wa 'amilus salihat, dan buktikan dengan amal saleh. Amal solehnya apa? Salat. Amal solehnya apa? Berkurbanlah. Bukan dagingnya, bukan darahnya yang akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaannya. Apa itu ketakwaan? Ketika Allah suruh untuk berkurban, dia lakukan, ini yang sampai kepada Allah. Itulah takwa. Wa tawasaw bil haqqi. Jika ada manfaatnya khutbah ini, ajak yang lain, sampaikan kepada yang lain, biar kita tidak merugi. Wa tawasaw bis sabri. Lakukan semuanya dengan penuh kesabaran. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلابة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.